untuk kita semua jemaat Tuhan di SDI Pekan Sepitang. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi yang indah ini. Walaupun kita berbakti melalui online ini, tidak sama sekali membuatkan kita tidak bersemangat untuk memuji Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, marilah kita berdoa dan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan saat ini, saya persilakan hamba Tuhan yang dimandatkan untuk berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang malam tadi dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami telah dibangun kembali oleh karena kasih anugerah-Mu. Terpuji terima kasih Bapa di dalam Yesus. Saat ini kami berdoa khusus beberapa bahan doa yang kami ketengahkan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan dapat menolong dan memimpin dan memberikan kemampuan dan kesehatan bagi kami. Tuhan, kami berdoa khusus bagi OKU, janda, duda, anak yatim piatu, warga emas, dan orang yang sedang sakit. Tuhan, Engkau tolong dan lawati dimanapun mereka berada. Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Dan beri mereka kesembuhan ilahi ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Terpuji terima kasih Bapa di dalam Yesus. Kami berdoa khusus juga bagi ibadah secara online kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan dapat menolong dan memberkati dan menolong kami semua agar kami dapat mengikutinya dengan pimpinan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus bagi barisan hadapan yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam menangani wabah COVID-19, KKM, PDRM, Rela, MKN, JK, ETM, dan Pusat Kawalan Bencana Alam Negara. Tuhan, Engkau beri mereka kesabaran di dalam mereka menjalani tugas negara. Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan dan kesehatan supaya mereka terus menjalaninya dengan pimpinan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kebajikan jemaat Isabi Pekan Sepitang dan orang-orang percaya yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Tuhan, Engkau tolong dan berkati dan beri kami kekuatan dan kesehatan, ketabahan di dalam perkara-perkara yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Karena banyak segala tantangan, banyak segala masalah yang kami hadapi. Tetapi kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kelepasan, ada kekuatan, ada kesanggupan kami untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah yang begitu baik untuk kami semua. Tuhan, kami berdoa juga agar rakyat komited mengikut langkah-langkah pencegahan dan SOP yang telah ditetapkan dan peka dengan perkembangan semasa serta bijak untuk meresponi keadaan masa kini. Terima kasih Bapa di dalam Yesus. Hanya kami berharap kepada Engkau sajalah yang menolong dan memimpin kami untuk menjalani masa hidup yang ada, karena banyak segala perkara yang tidak mampu kami hadapi, tetapi semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberi kelepasan, kekuatan, kemampuan bagi kami semua sebagai umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa untuk jemaat dan saudara-saudara mara yang terjejas dengan banjir, agar diberikan ketabahan
dan kesehatan yang baik di pusat penempatan sementara dalam Malaysia. Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka, terutama mereka yang bertanggung jawab, yang menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh negara kepada mereka, supaya Tuhan dapat menolong dan memberkati mereka. Beri mereka kekuatan dan kesehatan, ketebahan di dalam segala perkara, agar mereka terus mengikuti Engkau ya Tuhan, dan terus memandang kepada Engkau ya Tuhan. Apapun latar belakang agama mereka, biarlah mereka berharap kepada Engkau saja yang memampukan mereka untuk menghadapi semuanya. Tuhan, kami berdoa khusus juga bagi kebaktian di mana-mana pada hari ini, supaya Tuhan Engkau tolong dan berkati para hamba Tuhan yang mengambil bahagian, baik yang memimpin, baik yang membawa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat daripada surgawi. Terpuji, terima kasih Bapa di dalam Yesus. Mari kiranya Engkau tolong dan berkati kami semua, tatkala kami menghadapi banyak masalah yang kami hadapi setiap saat. Seolah-olah kami tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah segalanya. Di dalam segala hal yang kami ingini, yang dapat menyelesaikan permasalahan kami ya Tuhan. Terpuji, terima kasih Bapa di dalam Yesus. Sebentar waktu juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, beri dia akal budi hikmat, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji, terima kasih Bapa di dalam Yesus. Mari kiranya Kau tolong dan berkati acara kebaktian kami, mula dan kelangsungan hingga akhir, semuanya dapat berjalan dengan baik menurut pimpinan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji, terima kasih, haleluya. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan pada pagi ini dengan beberapa pujian. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau
Allah kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Kami mau berseru ya Aba Bapa di depan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau menyatakan, kami mau cinta kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Cinta Yesus.
dan selamat pagi jemaat Tuhan di SMB Pekan Sipitang. Kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar pemberitaan firman-Mu, walaupun secara online, tetapi berkat Tuhan akan terus melimpah kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami sangat percaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada ketika ini, jemaat Tuhan, kita sekali lagi melalui suasana PKP, di mana setiap orang dikehendaki untuk tinggal di dalam rumah masing-masing, hanya oleh karena urusan yang penting sahaja dibenarkan untuk keluar daripada rumah. Kebetulan pada masa ini juga kita mengalami cuaca yang kurang baik, dan semestinya semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing demi untuk keselamatan diri dan keluarga. Oleh itu, sesuai dengan keadaan yang kita lalui pada masa ini, saya ingin membawa satu perkongsian firman Tuhan, yaitu bertajuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Saya sangat percaya bahwa Tuhan telah memilih kita supaya kita tinggal dan diam di dalam Dia. Ayat firman Tuhan yang kita akan kongsikan pada hari ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yang berbunyi seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, definisi tinggal berarti kita menetap di suatu tempat, menetap di dalam suatu kawasan. Itu definisinya, kita tinggal dalam keadaan yang lama, dalam tempo yang lama untuk tinggal di sesuatu tempat itu. Nah, dalam ayat pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita adalah sebagai ranting-rantingnya. Untuk tinggal di dalam Kristus, ianya memerlukan tindakan kita secara pribadi. Seperti mana tujuan Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk mencari kita, menyelamatkan kita, dan menawarkan satu perdamaian antara kita dan Allah. Dan untuk mendapatkan perdamaian itu ataupun kasih karunia itu, kita harus mengambil tindakan. Kita harus
menggapainya sehingga kita dapat masuk ke dalam kasih karunia itu. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata seperti ini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus menawarkan keselamatan. Yesus menawarkan satu tawaran kepada kita supaya kita tinggal di dalam Dia, menerima perdamaian, menerima kasih karunia-Nya. Namun Dia tidak memaksa kita, tetapi kita yang harus berani menyangkal diri kita untuk melangkah menghampiri takhta kasih karunia itu, supaya kita dapat tinggal di dalam Kristus yang mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dalam pembacaan kita sebentar tadi. Nah, apa kesannya? Apa yang berlaku jika kita tinggal di dalam Kristus? Yang pertama, Kristus diam di dalam kita secara terus-menerus. Dalam ayat Yohanes pasal 15 ayat 4 tadi berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menunjukkan bahwa apabila kita tetap memilih untuk tinggal, untuk mengikuti, untuk mengasihi Dia, Yesus akan tinggal, Yesus akan berada dekat kita. Dia akan menggapai kita, memeluk kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap memegang kita kalau kita terus setia dan taat kepada perintahnya. Yang kedua, dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah banyak. Dalam Matius pasal 3 ayat 8 berkata seperti ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus-Nya sebagai tanda meterai bahwa kita ini milik Kristus. Dan apabila Roh Kudus itu ada dalam hati kita, kita akan mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu yang disebut sebagai buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika kita tinggal dalam Kristus, maka kita akan menunjukkan gaya hidup yang dapat dinikmati oleh orang. Kita akan mempunyai kasih, kita akan kelihatan bersukacita, kita akan kelihatan seorang yang sabar, dan kita adalah orang yang bermurah hati. Kita adalah orang yang baik dan setia dalam janji kita. Kita bertindak secara dalam kelemah lembutan, dan kita menguasai diri kita dalam segala keadaan. Orang akan menikmati ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jika kita tinggal dalam Kristus, kita juga akan berhasil di dalam doa kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang memiliki Kristus akan mengetahui bahwa doanya sering dijawab oleh Tuhan, sebab mereka mengenal cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menjawab doanya,
Dan mereka tidak akan pernah kecewa apabila mereka berdoa kepada Kristus, memohon pertolongan, memohon bantuan daripada Kristus dalam menghadapi masalah kehidupannya. Seperti Daniel yang dikatakan, yang ditulis dalam kitab Daniel, kita melihat dan membaca bahwa kehidupan Daniel penuh dengan hari-hari yang sering berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Nah, apa akibatnya ialah apabila dia dituduh melanggar perintah raja, dia dihukum dibuang dalam gua singa. Namun pun demikian, oleh karena dia setia dalam doanya, setia dalam kehidupannya di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab dia dengan menyelamatkan dia daripada maut akibat cengkaman singa. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan selalu berhasil di dalam doa-doanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita di luar Kristus, apa akibatnya untuk kita? Yang pertama ialah kita tidak mampu untuk berbuah. Kita tidak mampu untuk memberi kesenangan kepada orang lain. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5, ayat yang kita baca tadi, berkata seperti ini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak memiliki Kristus, kita akan selalu mengalami keampahan, ampah dalam kehidupan kita. Kita akan selalu melihat sesuatu yang kita lakukan sebagai suatu kegagalan. Tuduhan-tuduhan daripada iblis akan menyebabkan kita selalu negatif terhadap apa yang kita lakukan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini menceritakan kepada kita bahwa jika kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita, kita tidak dapat bersukacita. Kita tidak akan dapat melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan kemurahan. Dan lebih lagi, kita tidak dapat mengasihi orang lain. Kita tidak memberi dampak yang baik kepada orang di sekitar kita jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, bila kita tinggal di luar Kristus, ialah kita dibuang dari hadirat Kristus dan kita hidup dalam kebinasaan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini perumpamaan yang Yesus lakukan, berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada masa itu. Namun ini gambaran kepada kita pada masa ini bahwa apabila kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita sebenarnya sedang berada dalam keadaan yang menentang Kristus. Kita sebenarnya menjadi lawan Kristus, dan akibatnya adalah kita bakal binasa
bakal tidak menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini sesuatu yang berlaku selama-lamanya, kekal untuk kita, jika kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan kata lain, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita bakal untuk tidak menikmati hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, maukah kita mengalami kehidupan yang terpisah daripada Tuhan? Maukah kita hidup dalam tuduhan-tuduhan daripada iblis tentang dosa kita? Oleh itu marilah kita, seperti yang dalam pembacaan kita sebentar tadi, dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kita perlu melangkah untuk mendekat kepada Kristus, sebab Kristus pasti akan menerima kita dan mengambil kita, mendakap kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Kesimpulannya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita lihat kehidupan seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian kita belajar dan membaca tentang Yusuf, seorang yang dari kecilnya telah pun dikhianati oleh abang-abangnya. Dia dijual kepada para pedagang. Dia hidup sebagai seorang hamba di rumah Potifar. Dia juga pernah mengalami kehidupan di penjara. Yusuf hidup tanpa mengetahui masa depannya. Dia hidup dalam kepahitan, tekanan hidup. Namun dia mengerti bahwa Allah yang disembah oleh bapaknya, yang memimpin dia, sehingga dalam keadaan apapun tekanan yang dihadapinya, dia tidak pernah berkompromi dengan keadaan itu. Namun dia tetap bertahan hidup yang suci di hadapan Tuhan. Dengan arti kata lain, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap tinggal di dalam naungan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata, ditulis seperti ini, Tuhan menyertai Yusuf. Ini bermaksud bahwa ketika Yusuf mengalami hidup yang penuh dengan tekanan, Tuhan menyertai dia. Sebab Yusuf meresponi dia dengan gaya hidup yang hidup di dalam kekudusan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan kita melihat dalam kitab Kejadian ini, Yusuf telah menjadi berkat kepada keluarga Potifar. Yusuf telah menyelamatkan seorang pekerja istana daripada hukuman maut. Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Firaun daripada mengalami kebuluran, masalah makanan pada masa itu. Dan Yusuf juga telah menyelamatkan keluarga dan bangsanya daripada mati akibat kebuluran. Ini menunjukkan kepada kita, jemaat Tuhan, bahwa kehidupan kita perlu senantiasa di dalam Kristus. Dalam suasana kehidupan kita pada hari ini, hari-hari yang sangat mencabar ini, kita perlu untuk tinggal dalam Kristus. Kita akan mendapat kekuatan yang baru, penghiburan, dan kemampuan untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita. Lihat Yusuf, walaupun dia berada dalam penjara,
Dia meresponi orang yang memerlukan pertolongan kepada daripadanya. Dia tidak pernah berdendam kepada abang-abangnya, namun dia mengasihi mereka. Sebab itu Tuhan mengasihi Yusuf dan mengangkat dia menjadi pemimpin nomor 2 di dalam kerajaan Mesir pada ketika itu. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Kita tinggal di Malaysia ini. Mari kita tinggal di dalam kasih Kristus. Biarlah negara ini diberkati oleh karena kita ada di dalam negara ini. Akan sampai saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kita menjadi suatu bangsa yang dikenal di dalam negara ini, yang terkenal dengan hidup yang memuliakan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya dorong Anda, ajaklah keluargamu tinggal dalam Kristus, maka kemuliaan dan hadiratnya akan menaungi seluruh keluargamu sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar daripada firman-Mu. Engkau adalah pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap setia tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami dapat berbuah dan orang-orang yang ada di sekitar kami menikmati buah-buah yang daripada kami, dan akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Beri kekuatan kepada kami jemaat Tuhan di SIB Pekan Sepitang ini, agar kami terus diberikan kekuatan mencari dan berpaut kepada Kristus, sehingga setiap kami, setiap keluarga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama jemaat Tuhan, inilah khotbah yang kita dengar pada hari ini. Semoga kita berjumpa kembali minggu depan. Haleluya. Kita bersyukur karena pagi ini kita telah mendengar firman Tuhan yang begitu memberikan kita semangat untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan itu, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan